untuk taat dan patuh kepadanya. Kita tahu kalau bukan karena karunia Allah, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada satupun orang baik. Tidak ada satupun di antara kita, di antara seluruh manusia yang menjadi baik, menjadi orang yang soleh. Kita harus sadar bahwa ketaatan, kepatuhan, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan itu karena Allah yang memberikan taufik kepada kita. Maka kita gak boleh berhenti berdoa, mensyukuri nikmat yang Allah berikan atas nikmat ibadah ini dan meminta tambahan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kebanyakan kita meminta tambahan dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat terkadang tidak pernah terbetik di hatinya untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, setelah lama kita libur, semua sibuk dengan kegiatannya, semua melaksanakan tugas-tugasnya, tapi ana yakin semuanya tetap belajar dengan sarana yang sudah ada, memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Di bulan Ramadan yang telah berlalu, kita bisa melihat bagaimana malam hari seperti siang hari. Di 10 hari terakhir, kita melihat tubuh yang biasanya terbujur, lemas, tak bertenaga, tidur. Tapi di malam itu dia tidak tidur. Dia terjaga. Membuka kedua matanya. Mengangkat kedua tangannya. Lisan yang biasa kaku atau bahkan terbuka karena kecapean. Ketika itu lisan itu terbuka. Mulut itu terbuka dan lisan itu berkata, Allahumma Rabbi, Ilahi, Ya Rahman, Ya Rahim. Tapi suasana yang indah itu terkadang berhenti ketika matahari Ramadan tenggelam di ufuk barat sana. Padahal seharusnya tidak, jamaah. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu akan terus menghidupkan malamnya dengan ibadah. Siangnya untuk bekerja mencari dunia. Tapi di malam harinya dia tidak habiskan malam itu untuk tidur. Mengumpulkan kekuatan. Menambah tenaga untuk mencari dunia. Tidak. Kalau kita melihat Allah Azza wa Jalla bagaimana memuliakan malam hari. Khususnya sepertiga malam akhir. Tatkala manusia terlelap dalam tidurnya. Nyenyak dalam istirahatnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hamba-hamba yang soleh. Coba kita buka di surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Silakan dibaca. Surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Kemudian surah Adz-Dzariyat
ayat 15 sampai 18. نعم تفضلي. As-Sajdah ayat 16-17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Kita lihat nih penghuni surga. Ketika mereka hidup di dunia. Di malam hari, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka tidak menghabiskan malam untuk istirahat. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang mereka meninggalkan ranjangnya, meninggalkan tempat tidurnya. Ngapain? Yad'una rabbahum. Mereka berharap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Khaufan wa tama'a. Mohon kepada Allah dengan pengharapan dan rasa takut. Anak kadangkala melakukan safar. Naik pesawat jam 5, 15 menit. Apa yang harus Anda lakukan? Seorang musafir yang tahu dia jam 5, 15 menit pesawat itu akan take off. Dia akan bangun jam 3. Dia akan memprediksi semua waktu untuk perjalanan. Dia akan mengatakan perjalanan dari rumahku ke airport setengah jam. Kemudian aku harus check in. Kemudian nanti menanti di ruang tunggu. Dia akan lakukan itu. Dan Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri. Airport itu ramai. Penuh dengan manusia. Kadang-kala Anda naik kereta, Anda melihat stasiun kereta itu ramai dengan manusia. Di jam-jam yang seharusnya mereka tidur. Bukan seharusnya mereka tidur. Orang-orang masih tidur. Tapi mereka bangun. Mereka bergegas. Mereka takut ketinggalan kereta. Mereka berharap bisa datang tepat waktu. Dan kemudian mereka bisa naik kereta. Kemudian sampai kepada tujuan. Kita pun seperti itu jamaah dalam kehidupan dunia. Kereta itu akan berjalan. Kita harus bangun di awal waktu. Kita harus mempersiapkan diri. Yang dilakukan oleh orang-orang soleh itu bangun di malam hari. Meninggalkan ranjangnya. Meninggalkan keenakan mereka. Tidur bisa kapan saja kita tidur. Tapi untuk sholat malam. Memang berat melakukan hal itu. Tapi Allah sebutkan. Pahala yang menanti. Kenapa kalau kita lihat orang dikasih tugas oleh perusahaannya, oleh tempat kerja dia, tugas perjalanan keluar kota, berangkat dia jam 3. Kenapa antum mau? Itu waktunya tidur.
Kenapa antum tidak tolak? Ada rasa takut dan rasa harap. Itu yang harus selalu hadir pada diri kita. Apa sih yang kita harapkan dari kehidupan ini? Apa yang kita takutkan? Makanya kenapa Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran Karim senantiasa menggabungkan surga dan neraka dalam penjelasan dan pengarahan kepada umat agar mereka berharap surga dan takut dari api neraka. Kemudian Allah sebutkan sifat yang ketiga, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang selain bangun di malam hari, kemudian beribadah, mereka itu peduli sama orang lain. Nggak pelit. Jadi kalau ada orang suka bangun malam kemudian pelit, kok bisa? Kok bisa engkau bakhil? Apa yang kau cari? Kalau cari surga, bukti orang mencari surga itu sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Sekarang dibaca. Surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada malam hari, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Kita lihat nih, Allah sebutkan mereka dulu yang di surga ini, ketika hidup di dunia, muhsinin, orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Apa kebaikan mereka? Apa kebajikan yang mereka lakukan sehingga mereka berhak mendapatkan apa saja di dalam surga Allah Azza wa Jalla? Allah sebutkan sifat mereka, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka orang kalau malam itu sedikit tidur. Qalilan. Terus kalau mereka begadang tidak tidur, mereka sholat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di akhir malam, mereka tidurnya udah sedikit. Di akhir malam, apa yang mereka lakukan? Mereka beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Sebanyak apapun amal ibadah kita, sebesar apapun sedekah kita, seulet apapun bacaan kita untuk Al-Quran Karim, tetap kita makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kita banyak melakukan kesalahan. Itu sudah melekat di diri kita. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu melakukan kesalahan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Maka di akhir malam, di waktu sahur, tatkala orang-orang tidur, nih manusia, setelah dia sholat, setelah dia berdoa, dia minta ampun sama Allah Azza wa Jal. Karena dia tidak bisa beribadah dengan sempurna. Itu yang melakukan penghuni surga. Sudahkah kita melakukan itu? Sehingga paling tidak ada kriteria kita, ya calon penghuni surga. Orang kan udah kelihatan, oh insya Allah ya mudah-mudahan ya Allah, aku bisa masuk surga ya Allah. Aku sudah berusaha untuk tidurnya sedikit. Aku berusaha di waktu sahur untuk beristighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Sama dengan ayat yang di As-Sajdah. Orang ini beribadah, berdoa di malam hari, tapi dia suka sedekah juga. Itu sebagai bukti kalau dia memang bukan hambanya dunia. Dia bekerja cari dunia, tapi untuk mendapatkan akhirat.
Maka seringkali ana sampaikan, dulu ana berpikir orang yang sukses dalam urusan dunia itu akan lebih mudah untuk menggapai akhiratnya. Karena dia udah gak terlalu usah capek-capek lagi cari dunia. Dia tinggal duduk. Kalau bicara ngantor, itu karyawannya berangkat dari rumah mungkin jam 6 pagi sampai kantor jam 7. Pulang mungkin dia sampai jam 7 malam di rumahnya. Artinya dia lelah. Bos perusahaan, dia datang kapan dia mau. Dia datang jam 10. Dia lihat semuanya selesai. Tanda tangan. Mungkin dia ada rapat. Dia bisa istirahat. Mencari akhirat. Tapi terkadang ambisi dunia membuat dia dalam waktu luang yang Allah berikan berburu dunia lagi. Allahumma arhamna ya Allah. Semoga Allah merahmatin kita. Jamaah rahimakumullah. Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk bangun di malam hari. Allah perintahkan nabinya. Coba dibaca surat Al-Muzammil. Ayat 1 sampai ayat 6. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوم قيلا. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Subhanallah jamaah. Kita lihat membaca Al-Quran di sepertiga malam akhir ya, di malam hari. Itu berbeda dengan baca Quran di siang hari. Apalagi kita membacanya dalam sholat kita. Kita mendengar apa yang kita baca. Apalagi kita faham dengan apa yang kita baca. Kita disuruh, itu Nabi SAW disuruh bangun sama Allah Azza wa Jalla. Kita umatnya yang mengaku pengikut Rasulullah SAW, masa nggak mau bangun malam? Makanya dalam hadits riwayat Tirmidzi disebutkan, alaikum biqiyamil lail. Kata Nabi SAW, kalian itu hendaklah bangun malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dari kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka itu menjadikan malam sebagai waktu untuk bermunajat. Waktu untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau ingin tahu kita soleh apa enggak, lihat. Kalau ternyata kita tidak pandai untuk bangun malam, ini kita kurang soleh. Enggak Ustaz, alhamdulillah ana sholat berjamaah di masjid. Nah, berjamaah di masjid banyak orang lihat. Makanya kadang-kala orang munafikin itu juga sholat berjamaah. Tapi kalau kita bisa sholat malam. Wa inna qiyamul lail qurbatun ilallahi. Qiyamul lail itu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih dekat lagi engkau. Oke, di siang hari kita sholat, kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi qiyamul lail akan semakin dekat jarak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, ya ibn Adam, "Lau ataitani." Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman,
Andai kata anak Adam itu datang kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan datang kepadanya satu hasta. Wala in atani yamshi ataituhu harwala. Kalau anak Adam itu datang berjalan kaki kepadaku, aku akan berlari-lari kecil kepada dia. Jadi semakin hamba itu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, sesuai dengan upaya manusia dan kesungguhan dia mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan lebih dekat lagi sama dia. Maka disebutkan bahwasanya qiyamul lail ini, subhanallah, qurbatun ilallah wa manhatun 'alil ithim. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, kok susah ninggalkan kemaksiatan, qiyamul lail. Bangun di malam hari. Allah akan kasih kekuatan sehingga orang itu terhindar dari dosa. Wa takfirun lisayyi'at. Dan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Dan akan membuat tubuh itu sehat insyaallah. Jauh dari penyakit. Beda dengan orang yang kerjanya tidur terus. Maka orang kalau tidur terus biasanya mudah terserang penyakit. Ahibati fillah, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang bagaimana bangunnya Rasul SAW di malam hari. Qal kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu. Nabi SAW awal malam tuh tidur. Jadi usahakan kita membiasakan diri di keluarga habis isya tidur. Dulu jamaah, sampai saat ini ya. Kadangkala kita bisa ngontrol diri kita dan ada yang tidak bisa ngontrol diri kita. Nafsu kita nggak terkontrol. Dulu ketika nggak ada listrik, nggak ada lampu, kecuali lampu minyak, tidak ada televisi, tidak ada handphone, tidak ada gadget yang lainnya. Subhanallah. Itu orang habis isya yang ada tidur. Bahkan di beberapa daerah habis maghrib itu sepi. Subhanallah. Kapan kita mulai mendengar keramaian itu? Sepertiga malam akhir. Mulai hidup lagi dunia ini. Karena mereka tahu mana waktu yang seharusnya kita gunakan untuk beraktivitas dan mana waktu yang seharusnya kita gunakan untuk istirahat. Habis isya waktunya istirahat. Usahakan habisnya nggak ada lagi acara nongkrong di warung, ya wisata kuliner ke sana kemari, baru sampai rumah jam 11 malam, jam 12 malam. Akhirnya gimana mau bangun malam? Berat buat dia. Subuh aja berat mau bangun. Makanya Rasulullah SAW kata Aisyah, kana yanamu awwalahu, awal malam tidur beliau. Akhir malam bangun. Thumma yarji ila firashihi. Kemudian beliau istirahat sebelum subuh sedikit. Fa idza adzana al-muadzin wathaba fa in kana bi haja ightasal wa illa tawadda wa kharaj. Nabi SAW kalau azan langsung beliau bangun. Kalau beliau mungkin ada hajat sebelumnya maka beliau mandi. Kalau enggak beliau wudhu dan sholat. Jadi semangat. Dikatakan wathab, beliau loncat kalau dengar azan. Loncat. Kita kalau dengar azan, ya pura-pura jawab azan di atas tempat tidur. Tahu-tahu sholat sudah selesai, kita masih jawab azan. Ketiduran. Makanya Nabi SAW, "Idza adzana al-muadzin wathab." Loncat. Karena kalau kita tetap ya nunggu sebentar ya ini itu, akhirnya ketiduran lagi. Tahu-tahu sudah qomat ya, tahu-tahu sudah assalamualaikum. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Pernah suatu hari aku kehilangan Nabi Muhammad SAW. Kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhanantu annahu dhahaba ila ba'di nisa'i. Ya karena waktu itu nggak ada penerangan, nggak ada lampu. Aisyah mengira Nabi SAW sedang pergi menjumpai salah satu istrinya. Fatahassastuhu. Maka dicari sama Aisyah, diraba-raba. Gelap, rumahnya nggak besar, kecil.
diraba-raba, fa idza huwa rakiun aw sajid. Tahu-tahu dia pegang kaki Nabi SAW dalam posisi Nabi sedang ruku atau sujud. Dalam sujudnya beliau mengatakan, subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta. Beliau sedang berdoa. Faqalat bi abi anta wa ummi inni la fi sya'nin wa innaka la fi akhar. Dia mengatakan, ya Allah, sebagai penebusmu Aba dan ibuku, aku itu mikirin sesuatu yang lain tentang engkau, dan ternyata engkau berada di acara yang lainnya. Dikirain berangkat ke tempat istri yang lainnya, ternyata sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah rahimakumullah, kita perlu menghidupkan malam kita. Kalau kemarin Ramadan ada yang sholatnya di awal malam, sholat tarawih, alhamdulillah. Bisa terus, lanjutkan. Kalau bisa lebih baik, diakhirkan sholatnya sepertiga malam akhir. Karena itu waktu yang lebih utama. Di mana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Ila sama'id dunya. Setiap malam Rabb kita itu turun ketika sepertiga malam akhir ke langit dunia. Allah mendekat. Bagaimana? Kita tidak bicara bagaimana. Allah tidak menyerupai makhluknya. Dan Nabi SAW mengatakan Allah turun. Haitsu yabqa thuluthul lail akhir. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah turun. Dan hamba sama Allah ini yang ada naik atau turun. Amalan kita naik, rahmat Allah turun sama kita. Dan Allah pun disebutkan dalam hadis ini, Allah turun. Dan Allah tidak menyerupai makhluknya. Fayaqul, lalu Allah berkata, ingat Allah yang turun dan Allah berkata, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang mau berdoa kepadaku, kemudian aku akan kabulkan, aku akan ijabah doanya. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang mau meminta kepadaku, aku akan kasih. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang mau beristighfar, mohon ampun sama aku akan ampuni dia. Jadi ada 3 yang dikatakan. Yang berdoa, yang meminta, yang beristighfar. Apa perbedaannya antara yang berdoa, meminta, dan istighfar? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang kita pinta itu bisa jadi adalah ingin mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Kemudian yang kedua, permintaan itu bisa jadi urusan dunia atau urusan agama. Ketika kita mengatakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah mengatakan siapa yang beristighfar maka aku akan kasih. Orang beristighfar ini dia berharap dosa-dosa dia dihapuskan. Ketika bicara minta, ya kalau minta ini bisa jadi urusan agama atau urusan dunia. Wa fid du'a, adapun ketika berdoa biasanya orang minta urusan dunia. Tapi sejatinya orang mau minta apa saja minta sama Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah menekankan apapun hajatmu, apapun keperluanmu, apapun masalahmu, Allah Azza wa Jalla akan mendengarkan doamu dan mengabulkanmu. Karena itu waktu terdekat Allah dengan hambanya sepertiga malam akhir. Ataupun dalam kondisi ibadah, waktu terdekat hamba sama Allah Azza wa Jalla adalah ketika dia bersujud. Kemudian diriwayatkan Imam Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istaiqadha dzata lailatin. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di suatu malam. Faqala subhanallah. Lalu Nabi mengatakan subhanallah, madza
unzilal laila minal fitnah. Apa yang diturunkan malam ini dari fitnah, dari cobaan kepada orang-orang yang dicoba sama Allah Azza. Wa madza futiha minal khazain. Dan apa yang terbuka dari perbendaharaan-perbendaharaan Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi mengatakan, man yuqidu sawahibal hujurat. Nabi mengatakan, siapa yang membangunkan pemilik kamar-kamar itu? Siapa yang membangunkan istri-istri? Rubba kasiyatin fid dunya ariyah fil akhirah. Berapa banyak orang yang di dunia berpakaian, hidupnya nyaman, mewah mungkin. Semua dia miliki, ariyah fil akhirah. Dia akan telanjang pada hari akhir. Semua ditinggalkan. Semua akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Dan ada orang yang memiliki banyak pakaian. Satu pun tidak ada yang dia pakai. Maka diperintahkan untuk bangun malam. Diperintahkan untuk ada yang membangunkan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Tirmidzi meriwayatkan serta Imam Nasa'i dari Amr bin Abasa radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan, aqrab ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lail akhir. Tempat terdekat hamba dengan Rabbnya itu di sepertiga, di pertengahan malam terakhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah ta'ala fil tilka as-sa'a fakun. Kalau bisa engkau menjadi orang yang mengingat Allah, yang berzikir di waktu itu, jadilah engkau. Ahibati fillah, bagaimana kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam akhir? Diriwayatkan bahwasanya datang beberapa sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada istri Nabi. Mereka datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini ceritanya Atha bin Abi Rabah. Faqalat man haula? Siapa yang datang? Karena mereka ketika berbicara dengan istri Nabi SAW pakai tirai, pakai hijab. Ditanya siapa yang datang? Lalu kita kan Abdullah bin Umar. Ada Ubaid bin Umar. Faqalat marhaban bika ya Ubaid bin Umar. Malaka la tazuruna? Kemudian Aisyah mengatakan, marhaban, selamat datang nih Ubaid bin Umar. Kenapa engkau jarang ziarah? Faqala Ubaid, zur ghibban tazdad hubban. Katanya suruh ziarah jarang-jarang supaya tambah cinta. Faqala Ibnu Umar, da'una min hadha. Lalu Ibnu Umar mengatakan, kalau boleh kita udahlah, nggak usah ngomong urusan ini. Kita ingin sesuatu dari anti. Hadithina bi'ajabi ma ra'aiti min Rasulillah SAW. Tolong kita dikasih cerita nih tentang sesuatu yang paling menakjubkan yang anti lihat dari Rasulullah SAW. Apa sih yang menakjubkan? Kalau bicara suami istri ya, biasanya mereka akan bicara hal-hal romantis, hal-hal yang indah ya, bulan madu dia, jalan-jalan, kasih hadiah ini itu. Aisyah radhiyallahu ta'ala diminta untuk menceritakan sesuatu yang paling menakjubkan yang dilihat dari kehidupan Nabi SAW. Faqalat kullu amrihi ajib. Nabi SAW itu semua urusannya ajib. Semua urusannya menakjubkan. Jadi buat orang-orang yang mengidolakan pemain bola, yang mengidolakan artis atau mengidolakan siapapun yang bukan orang-orang soleh, sejatinya yang ajib itu dari mereka yang hanya difoto, yang hanya direkam oleh kamera. Sisanya kadangkala menjijikkan dari kehidupan mereka. Tapi mereka tutupin. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang hidup serumah dengan Nabi SAW mengatakan kullu amrihi ajib. Semuanya menakjubkan. Tapi ada kejadian yang buat Aisyah sangat menakjubkan. Suatu malam Nabi SAW mendatangi aku. Kemudian beliau tidur di ranjangku. Ya, sampai hatta alsaqa jildahu bijildi. Sampai kulitnya menempel dengan kulit Aisyah radhiyallahu ta'ala. Faqala, lalu tiba-tiba Nabi mengatakan,
Ata'dhaninani li an ata'abbad li Rabbi. Dalam riwayat lain, dharini ya Aisyah ata'abbad li Rabbi. Aisyah, aku minta izin nih. Kalau engkau izinkan, aku mau beribadah malam ini buat Rabbku. Nabi tahu itu haknya Aisyah untuk bermalam sama dia. Maka Nabi minta izin mau ibadah buat Rabbku. Faqultu wallahi inni la uhibbu qurbak. Aisyah mengatakan, demi Allah aku itu cinta banget untuk dekat sama kau. Berada di sampingmu ini satu hal yang indah buat aku dan aku suka banget. Wala uhibbu hawak. Tapi aku juga lebih cinta apa yang kau cintai. Faqama ila qirbatin. Lalu Nabi SAW ambil wudu. Ambil air, ambil wudu. Kemudian beliau sholat. Beliau nangis dalam sholatnya. Wa huwa qa'imun hatta balagatid dumu' hijrahu. Air matanya ketika berdiri itu sampai membasahi pangkuan Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi duduk ya, Nabi menangis sampai membasahi jenggotnya, sampai membasahi tanah yang di depannya. Lalu datang Bilal untuk menyampaikan azan subuh. Dilihat Nabi SAW sedang menangis. Nabi menangis. Nabi SAW. Antum kapan menangis? Sepertiga malam akhir. Kita hampir gak pernah menangis. Kecuali tangisan kesedihan atas kehilangan dunia. Tinggal mati anak. Tinggal mati orang tua. Tinggal mati orang-orang yang baik sama kita. Kena musibah. Mobilnya hilang. Motornya dicuri. Nangis. Tapi kapan kita menangis seperti nangisnya Rasul SAW? Thumma atahu Bilal. Bilal datang. Ketika melihat Nabi SAW menangis, qala lima tabki ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah SAW? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Selesai urusanmu. Dosamu yang masa lalu dan akan datang udah selesai. Terus kenapa menangis? Qala ya Bilal, afala akunu abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Wa malila abki. Gimana aku enggak nangis? Telah diturunkan kepadaku malam ini firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Kemudian Nabi mengatakan wailun, nih surat Ali Imran ayat 190 191. Nabi mengatakan celaka buat orang yang membacanya kemudian dia tidak bertafakur, tidak mentadabburinya. Celaka tuh orangnya. Maka kalau kita tidak mentadabburi ayat-ayat Allah, sulit bagi kita untuk merasakan lezatnya ibadah kepada Allah. Untuk menghadirkan rasa takut atas dosa-dosa yang kita lakukan. Selesai Ramadan sampai hari ini, berapa banyak dosa yang kita kerjakan. Berapa banyak ketaatan yang kita tinggalkan. Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amal adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Coba kita lihat bagaimana kondisi as-salafus saleh di malam hari mereka. Apa yang mereka kerjakan? Wallahi jemaah benar-benar handphone ini menyita waktu kita. Imam Ahmad menceritakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala haddatsana Musa, qala haddatsana Hazm, qala sami'tu al-Hasan ibn Abi al-Hasan yaqul tazawwaja Uthman bin Abi al-As imra'atan min nisa'i Umar bin Khattab. Uthman bin Abi al-As menikahi salah satu istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Katanya Uthman, wallahi ma nakahtuha raghbatan fi malin wala waladin. Aku itu menikahin istrinya Umar ini bukan karena aku ingin anak atau aku ingin harta, enggak. Terus kenapa dia menikah?
Kata dia, walakinni ahbabtu an tukhbirani an laili Umar. Aku cuma ingin tahu dari istrinya Umar itu, gimana sih malam harinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena kita tahu orang yang paling kenal dengan lelaki itu adalah istrinya. Masyarakat Madinah, para sahabat Nabi, para tabi'in tahu bagaimana tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dia menegakkan kebenaran di siang hari. Itu terlihat oleh mata para sahabat dan para tabi'in. Ketika Umar naik mimbar, ketika Umar berpidato, ketika Umar duduk, ketika Umar berjalan di pasar, ketika dia sidak ke tempat-tempat di kota Madinah, mereka tahu. Tapi ini Uthman bin Abil As menikahi istrinya Umar karena ingin tahu gimana malam harinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fasa'altuha, kaifa kana salatu Umar bil lail? Gimana sih salatnya Umar di malam hari? Qalat kana yusalli salat al-isya. Umar itu biasanya salat isya berjamaah. Thumma ya'muruna an nadha 'inda ra'sina tawran fihi ma. Lalu Umar nyuruh kita istirahat, tidur, dan menyuruh kita meletakkan tempatnya air di kepalanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kalau sekarang mungkin timba kecil ya. Fayata'aru minal lail. Kadangkala Umar terjaga di malam hari. Lalu dia meletakkan tangannya di dalam wadah air itu. Kemudian dia basuh wajahnya, dia basuh tangannya. Thumma yadhkurullah. Kemudian dia berzikir kepada Allah. Dalam kondisi dia rebahan di atas tempat, di atas kasurnya mungkin ya. Kenapa dia basahi tangan dan wajahnya? Supaya segar. Sehingga ketika berzikir pun sadar. Thumma yukhfi, thumma yata'ar. Kemudian dia ngantuk, dia tertidur sedikit. Kemudian bangun lagi. Hatta ta'tiyas sa'allati yaqumu fiha. Sampai datang waktunya Umar bangun malam. Itu sepertiga malam akhir. Artinya malam harinya Umar itu zikrullah. Dia persiapkan diri untuk bangun. Karena ada orang yang bangun malam hari, bangun ngapain? Minum. Bangun ngapain? Buka handphonenya. Setelah itu tidur lagi. Aina zikrullah? Mana zikir? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Atau zikir-zikir yang lainnya. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhudnya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala mengatakan tentang Safwan bin Sulaim, salah seorang dari kalangan salafus saleh yang ahli ibadah. Kana Safwan bin Sulaim yusalli ala as-sathi fil lailatil barida li alla yaji'ahu an-naum. Sufyan bin Sulaim ini kalau sholat di musim dingin, itu sholatnya nggak dalam rumah. Kalau dalam rumah takut hangat ketiduran. Dia sholatnya di atas loteng rumah. Sholat biar dia gak ketiduran. Artinya manusiawi sekali orang itu malas. Kalau dingin dia ingin berselimut, hangat ingin tidur. Ingin duduk, dia minum teh atau apa, istirahat. Tapi ini Safwan bin Sulaim, agar dia bisa bangun malam, dia bangunnya di loteng. Jadi kalau kita di kamar kita, menyebabkan kita tidur, keluar dari kamar kita. Kalau masih ngantuk, ke halaman rumah kita. Atau di loteng rumah kita. Kita berusaha untuk beribadah. Ya, mau gak mau kita harus tahu diri, kita makhluk yang lemah. Lingkungan itu mempengaruhi kita. Makanya kalau orang sholat di sebelah tempat tidurnya, kadang-kadang ngantuk langsung ke tempat tidurnya, tidur lagi dia. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, ini disebut oleh Imam Adz-Dzahabi. Dia itu di rumahnya ada musola. Artinya musola tempat dia sholat sunnah di sana, tempat dia ngaji ya. Di situ dia tidur, di musolanya itu dikasih hasir, tikar. Kemudian awal malam dia sholat. Ya beberapa saat, thumma taghlibuhu aina.
Fayulqi nafsahu al-hasir. Terus dia nggak kuat, ngantuk, maka dia merebahkan dirinya bukan di atas kasurnya, di atas tikarnya. Fayanamu qalilan. Lalu dia tidur dikit. Sebentar dia tidur. Orang tidur di tikar yang nggak seperti tidur di atas ranjang yang empuk. Thumma yaqum, kemudian dia bangun. Fa idza ghalabahu numna, kalau dia memang ngantuk sekali dia tidur lagi. Thumma yaqumu hatta yusbih. Kemudian dia bangun sampai subuh. Wa kana da'buhu idza na'is ayyanam. Kalau dia ngantuk memang dia usahakan tidur. Tapi tempat tidurnya memang tadi tikar. Yang orang tidak terlalu nyenyak tidur di tikar itu. Wa yuqal asyaddul ibadah ma kana. Ibadah yang paling dahsyat itu yang seperti ini. Jadi kita perlu menciptakan kondisi yang membuat kita bisa bangun malam. Dan itu dicontohkan oleh para salafus saleh, jamaah. Kemudian kita lihat Hammam ibn al-Harith. Dia berdoa. Apa doanya? Allahumma shfini minan naum bil yasir. Ya Allah, sembuhkan aku dari tidur. Pokoknya cukup dikit lah tidur. Artinya nggak perlu tidur banyak. Artinya dia minta sama Allah supaya dicukupkan dengan tidur sedikit. Kita pernah nggak doa minta sama Allah Azza wa Jal? Supaya makannya nggak banyak. Supaya tidurnya dikit, ibadahnya yang banyak. Dia minta disembuhkan karena dia tahu tidur ini sudah menjadi kodrat manusia. Tapi dia minta nggak usah banyak-banyak ya Allah. Warzuqni saharan fi ta'atik. Dan berikan rizki kepada aku. Apa rizki yang diminta oleh Al-Harith? Hammam ibn al-Harith ini apa rezeki yang dia minta? Dia minta rumah. Dia minta bisa jalan-jalan. Dia minta bisa begadang. Bisa tidak tidur di malam hari dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dipinta. Pernahkah kita minta jemaah? Minta kepada Allah, ya Allah, agar aku bisa begadang ya Allah dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Bisa bangun malam tidur dikit. Dan rangka mentaati Allah Azza wa Jalla. Maka fakana la yanamu illa hunaihatan wa huwa qa'id. Allah mengabulkan doanya dia. Akhirnya nih Hammam bin Harith nggak tidur kecuali sedikit dan tidurnya duduk. Karena kalau dia duduk ketiduran, bangun lagi. Nggak seperti kita. Karena kalau tidur malam, udah tidur malam nyambung lagi habis subuh, nyambung lagi habis zuhur. Begadang, habis maghrib terus begadang, nggak tidur, tapi tidak dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Zahabi menyebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala tentang Tawus. An Dawud bin Ibrahim, Annal Asad, ini ceritanya Dawud bin Ibrahim, bahwasanya ada singa pada suatu malam yang singa ini berada di jalurnya jemaah haji. Kita dulu jemaah haji dulu berangkatnya dari Medina, dari tempat-tempat, dari Irak, dari Kufah. Mereka berjalan kaki atau naik onta. Di jalurnya itu ada singa yang gak bergerak di jalan mereka. Diam di sana. Akhirnya orang itu saling numpuk ya karena ketakutan mereka. Falamma kana as-sahar dhahaba anhum. Ketika di waktu akhir malam, waktu sahur itu, singa itu pergi. Subhanallah. Kalau antum membaca sejarah, jemaah-jemaah haji yang datang dari berbagai negeri dulu itu, banyak yang tidak pernah pulang kembali. Jemaah haji Irak berangkat, di tengah jalan dirampok, dibunuh. Sampai ada 20.000 orang terbunuh pada waktu itu. Adanya singa itu, Allahu a'lam, semoga ada hikmah di sana. Akhirnya singa itu di waktu sahur pergi singanya. Fanazalu wa namu. Orang-orang akhirnya udah capek ini. Akhirnya mereka singgah, mereka tidur. Wa qama Tawus yusalli. Seorang tabi'in yang bernama Tawus bangun, dia sholat. Nggak tidur. Faqala lahu rajulun. Ada seorang lelaki yang berkata kepada Tawus, ala tanam. Kenapa engkau nggak tidur? Lalu Tawus balik bertanya, wahal yanamu ahad as-sahar? Apakah ada orang yang tidur di waktu sahur?
Artinya Taus beranggapan semua orang itu sedang ibadah di waktu sahur itu. Kenapa? Karena keutamaan sahur ini, keutamaan sholat malam di waktu akhir malam ini sangat besar sekali. Doa dikabulkan, minta ampun diampuni, bertobat diterima taubatnya, permintaan dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Dalam bayangan Taus nggak ada orang yang tidur. Kalau ada kesempatan untuk minta, kesempatannya itu hanya waktu ini, siapa yang akan tidur jemaah? Tapi ternyata kita masih tidur. Ada yang bangunnya subuh, telat. Jadi perempuan yang datang bulan, mungkin dia nggak bisa sholat, tapi bukan berarti dia nggak bisa berdoa. Nggak bisa memohon. Nggak bisa berzikir. Bisa dia melakukan itu. Ahmad bin Harb, Masya Allah, disebutkan oleh Imam Dhahabi wa Ahmad bin salah seorang ulama dari kalangan salafus saleh. Dia itu lewat di kalangan anak-anak lagi main-main. Lalu anak-anak lagi main ini mengatakan, amsiku. Diam semuanya. Fa inna hadha Ahmad bin Harb alladhi la yanamul lail. Mereka mengatakan, nih Ahmad bin Harb, orang yang tidak pernah tidur malam. Nggak pernah tidur. Itu Ahmad pegang jenggotnya. Lalu dia berkata kepada dirinya, as-sibyanu yahabunak wa anta tanam. Itu anak-anak takut kepadamu padahal kau tidur. Kau tidur. Fa ahyal lail ba'dhalika hatta mat. Setelah dia dengar anak-anak katakan itu, akhirnya dia bangun malam dan gak tidur lagi di malam hari. Kenapa? Karena dia tidak ingin dipuji oleh orang-orang dengan amalan yang tidak dia kerjakan. Anak-anak mengatakan yang bangun malam nih, gak pernah tidur nih. Lalu ternyata dia tidak melakukan itu. Maka akhirnya dia ingin menjaga pujian itu agar tidak jadi dusta dan bukan omongan belaka. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana sih beliau? Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad, menceritakan tentang ayahnya. Kana abi yakra'u kulla yaumin sab'an. Ayahku itu setiap hari baca 7, mungkin 7 juz ya, tiap hari. Wa kana yanamu naumatan khafifatan ba'dal isya. Biasanya ayahku itu habis isya tidur. Khafif, tidur ringannya. Thumma yaqumu ila sabah yusalli wa yad'u. Kemudian sampai pagi beliau itu sholat, bangun dan berdoa. Sadaqallahul azim. Ketika Allah mengatakan, dan semua ucapan Allah itu benar. Ketika Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanya para ulama. Al-ulama. Mereka yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Ibn Atta. Subhanallah. Al-Imam Dhahabi menyebutkan tentang Ibn Atta. Az-Zahid. Al-Abid. Seorang yang zuhud, yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Diceritakan, kana lahu fi kulli yaumin khatmah. Ini Imam Dhahabi menyebutkan bahwasanya Atta ini tiap hari menghatamkan 1 kali Al-Quran Al-Karim. Wa fi Ramadan tis'una khatmah. Dan di bulan Ramadan dia menghatamkan 90 kali. Allahu Akbar. Wa baqiya fi khatmatin mufradatin bid'a asyrata sana yatafaham wa yatadabbar. Tapi dia punya waktu tertentu sepanjang 17 tahun membaca Al-Quran Al-Karim untuk mentadabburinya. Jadi baca biasa dia tiap hari, tapi dia punya bacaan untuk mentadabburi Al-Quran selama 17 tahun. Baru hatam. Yatafaham wa yatadabbar. Untuk memahami dan memaknai Al-Quranul Karim. Wa qala Husain bin Khaqan, kata Imam Dhahabi, Husain bin Khaqan mengatakan tentang Atta, kana yanamu fil yaumi wal laila sa'atain. Dia tidur sehari semalam itu cukup 2 jam. Allahu Akbar jemaah. Kita 5 jam gak cukup. Tambah lagi 1 jam. Tambah lagi 1 jam. Sudah tidur banyak, ngobrol banyak, main banyak, makan banyak.
ibadah sedikit. Allahumma arhamna ya Allah. Nah, ini Imam Zahabi menceritakan tentang Atiyah bin Sa'id bin Abdullah Al-Imam Al-Hafidh, seorang imam yang hafal banyak hadis. Qala Khatib Al-Baghdadi mengatakan tentang dia, wa kana zahidan. Ini Atiyah ini orang yang zuhud. La yada'u jambahu ila al-ardh. Dia hampir enggak pernah rebahan. Innama yanamu muhtabian. Kalau dia tidur tuh dia tidur duduk sambil diikat kakinya. Wallahi syama. Ada orang terlalu berlebihan, Ustaz. Nggak ada yang berlebihan. Kalau dia mampu melakukan itu dan tidak melampaui batasan-batasan agama. Yang penting tidak melantarkan hak orang lain. Tapi mungkin sekarang orang bertanya, gimana supaya kita paling nggak bisa lah bangun malam, bisa menangis sepertiga malam akhir ya. Ya, kalau menangis karena musibah udah sering lah. Tapi menangis karena takut sama Allah. Karena berharap sama Allah Azza wa Jalla. Pernah nggak kita? Kadang kala menangis berdoa minta kepada Allah urusan dunia juga. Nangisnya itu urusan dunia. Mohon dengan sungguh supaya urusan dunia selesai. Boleh. Tapi kapan kita menangis karena minta akhirat sama Allah Azza wa Jalla. Minta diampuni dosanya sampai menangis. Para ulama memberikan arahan agar kita bisa bangun malam. Kalau engkau ngantuk, malas, jangan disambut itu kantuk dan malas, kemudian engkau tidur. Atau pokoknya sudah ngantuk, pokoknya tidur. Jangan. Terus apa yang harus kita lakukan? Kan ngantuk tidur. Nah, masih ada usaha lain untuk mengusir kantuk itu. Dengan cara pindah dari tempat itu. Merekondisi diri kita. Kerjakan amalan lain yang bukan berhubungan dengan amalan tadi yang bikin kita ngantuk. Kalau kita berdoa ngantuk, kalau kita baca Quran ngantuk, berarti kita kerjakan amalan lain lah. Apa berdiri, terus bersih-bersih. Kalau mungkin ada buku, kita buka buku. Mungkin tadi kita bisa keluar rumah. Dengan cara itu, ngantuk dan malas itu, ya kalau ibarat awan yang gelap gulita, tahu-tahu dia akan terburai. Jadi terang kembali. Insya Allah kita bisa untuk kembali beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau setiap ngantuk itu datang, kemudian kita menidurkan, akhirnya yang akan terjadi setiap ngantuk datang kita akan tidur. Dan tidur itu akan menjadi kebiasaan kita. Ya, kalau sudah jadi kebiasaan kita nggak akan bisa merubahnya. Tapi bagaimana sekarang kita rubah? Kita biasakan. Ngantuk berdiri. Jalan. Memang kita pokoknya anak tiap hari bangun jam 3. Jam 3 anak mau bangun tiap hari. Setengah 3 anak mau bangun. Sudah ngantuk nggak tahan. Mungkin kita nggak langsung sholat. Ambil wudhu atau apa. Apa yang bisa kita kerjakan? Ibu-ibu mungkin ke dapurnya, masak sesuatu. Pokoknya ngantuknya hilang. Karena anak bisa lihat ya ketika Ramadan. Di waktu sahur itu nggak ngantuk anak-anak kadang-kala. Bapak ibunya nggak ngantuk. Seger dia itu. Tapi untuk apa? Untuk makan. Untuk makan sahur. Maka sekarang kondisikan diri kita untuk mengusir ngantuk itu dengan kebiasaan. Hanya butuh pembiasaan. Mungkin 2 pekan, 3 bulan, 3 pekan, sebulan, 2 bulan selesai. Kita akan bangun dan kita tidak akan ngantuk lagi. Karena sudah terbiasa. Seperti kita lihat orang-orang yang bekerja di pasar ya. Yang nggak tahu lah di Australia atau di Malaysia. Tapi di Indonesia kita lihat teman-teman yang buka pasar ya. Buka toko di pasar jam 3 malam itu rame pasar ini. Seperti siang. Habis subuh pasarnya sepi. Karena sudah selesai orang pada belanja. Maka kita sebagai seorang mukmin kalau ingin masuk surga, maka berusaha untuk qiyamul lail.
Kalau ingin kehormatan, kalau ingin kemuliaan, kalau ingin kejayaan, kata Jibril berpesan kepada Nabi SAW, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamahu billail. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Ketahuilah bahwasanya kehormatan seorang mukmin itu adalah bangun malamnya dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhol. Oke. Ada Ustadz dari Brisbane. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, saya mau bertanya, saya pernah mendengar kalau misalnya kita sudah mulai malas untuk sholat tahajud itu karena dosa-dosa kita. Apakah itu benar? Terus yang kedua pertanyaannya tentang sholat. Jadi kalau yang saya pahami bahwa kita mengikuti cara Rasulullah SAW sholat seperti yang Rasulullah dapat pada saat Isra Mi'raj. Kemudian pertanyaannya, apakah nabi-nabi sebelumnya melakukan tata cara sholat yang bagaimana? Yang sama atau memang berbeda dan esensinya bagaimana juga? Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum. Ada dua pertanyaan di sini yang berkaitan dengan sholat ya. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya yang menyebabkan orang sulit bangun malam itu adalah dosa. Nah, betul. Jadi sejatinya dosa ini bukan hanya menghalangi orang dari qiyamul lail, tapi dosa itu menghalangi kita dari ketaatan. Apa saja. Mau sholat malam, mau sholat duha, mau sholat qobliyah ba'diyah, kita jadi sulit beramal soleh. Apalagi berkaitan dengan qiyamul lail. Makanya sampai sebagian salaf mengatakan hurimtu qiyamul lail arba'ata ashhur. Ada yang aku itu nggak bisa sholat malam 4 bulan gara-gara dosa yang aku lakukan. Karena dosa itu melahirkan dosa. Dosa itu melahirkan kemalasan untuk beribadah. Sebagaimana ketaatan melahirkan ketaatan. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa sholat malam, di antara penyebabnya bisa jadi memang dosa yang dia kerjakan. Dia punya dosa. Maka dia harus beristighfar, bertobat, mohon ampun sama Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah memudahkan bagi dia untuk qiyamul lail. Sampai ada yang mengatakan, kalau engkau mau lihat kedudukanmu di sisi Allah Azza wa Jal, lihat engkau itu ditaruh di mana sama Allah Azza wa Jal. Kalau ditaruh di tempat ketaatan, insya Allah engkau orang yang dimuliakan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau susah berbuat ketaatan, seperti orang-orang munafikin, ada susah untuk sholat isya berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, berat buat dia. Kalaupun sholat, malas-malasan mereka sholatnya. Maka apa yang dikatakan benar, bahwasanya dosa itu melahirkan dosa, sebagaimana ketaatan melahirkan ketaatan. Orang yang taat sholat, insya Allah akan terhindar dari kemaksiatan, dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi orang yang meninggalkan sholat, maka dia akan dekat dengan perbuatan keji dan mungkar. Barakallahu fikum. Adapun berkaitan dengan bagaimana sholatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, Allah menyebutkan secara global. Salat mereka ada berdirinya. Bagaimana Nabi Zakaria ketika salat ya di mihrab, beliau berdiri. Bagaimana Allah perintahkan untuk sujud, bagaimana ruku dengan orang-orang yang ruku. Tapi rukunya berapa kali, sujudnya berapa kali, duduknya berapa kali. Wallahu a'lam bishawab. Ana tidak pernah membaca tentang hal itu. Tapi yang jelas mereka ada bacaannya. Yang dibaca tentunya mereka tidak baca Al-Fatihah seperti kita baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini salah satu, subhanallah, kekhususan yang Allah berikan kepada umat Islam. Ya, itu kemuliaan Al-Fatihah ya. Kemudian
berkaitan dengan sholat dalam agama kita pun kita lihat sholat juga macam-macam. Seperti ada sholat gerhana matahari yang sholatnya berbeda dengan sholat biasa yang biasa kita lakukan. Jadi wallahu a'lam bishawab, anak-anak nggak tahu secara detail. Yang jelas sholatnya mereka itu ada berdiri, ada menghadap kiblat, ada bersuci. Mereka bersuci juga. Kemudian mereka ada ruku, ada sujudnya. Itu yang dijelaskan secara global ya. Yang Allah sebutkan tentang ibadah nabi-nabi sebelumnya. Seperti Nabi SAW ketika Isra Mi'raj beliau melihat Nabi Musa alaihissalam sedang sholat di kuburannya. Dan Nabi alaihissalam ketika sholat turun dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau jadi imam di sana, itu semua para nabi sholat dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Tafadhal. Ada. Oke, sebentar. KL nggak ada ya? Yang dari Kuala Lumpur ada nggak? Kalau Suaranya nggak masuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Iya, silakan. Dari Kuala Lumpur ya? Tunggu sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar, ini nggak terdengar. Bentar, kayaknya baterainya habis nih. Lagi di. Assalamualaikum. Kedengeran ya? Ya, masuk udah. Ya, fadhal. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini mau bertanya tentang salat tahajud. Ini seandainya ibu-ibu kan suka pas bangunnya mungkin mepet waktunya, jadi sedikit waktunya. Apakah boleh kita salat tahajud 2 rakaat tahajud dengan 1 witir? Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Nah, kenapa ibu-ibu kok mepet bangunnya? Mungkin ada urusan ke dapur dulu, Ustaz. Masya Allah. Jadi ya mas, sebenarnya mepet itu karena kita bangunnya memang telat. Seharusnya kita ada waktu yang lebih panjang lah. Gak ada masalah ketika dia tahajudnya itu adalah witir. Menjadi 2+1. Atau dia sholatnya langsung 3 rakaat. Atau dia sholatnya 5 rakaat. Atau sholatnya 7 rakaat ya. Gak ada masalah dia sholat seperti itu. Artinya memang tahajud lebih identik untuk sholat malam yang dikerjakan setelah tidur. Modelnya bagaimana? Bisa jadi witir. 1 rakaat pun jadi. Atau dia 2+1. Atau 3 langsung. Atau 5 langsung. Dan itu akan jadi sholat malam dia sebenarnya. Seperti itu. Dan Rasul SAW mengatakan, ij'alu akhir sholatikum al-witir. Jadi kan sholat akhir kalian adalah sholat witir gitu. Kalau dia 2+1 atau 3 langsung pun itu diperbolehkan. Dan itu menjadi sholat malam dia atau sholat tahajud dia. Namun memang usahakan. Ada waktu, ada space waktu untuk istighfar. Ada space waktu untuk berdoa sama Allah Azza wa Jal. Ketika bangunnya memang terlalu mepet. Akhirnya kita hanya bisa sholat. Mungkin sholatnya pun bacaannya cepat. Dan kita juga mau berdoa pun waktunya sudah tahu-tahu adzan subuh. Maka nasihat ana agar mengkhususkan waktu lah. Kalau memang kita tahu kita masih ada kerjaan di dapur, ini itu. Maka berusahalah untuk lebih awal bangunnya. Dan kita ini bisa ngatur diri kita sendiri. Tapi kadangkala kita diatur oleh nafsu kita. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, jedah waktu untuk sholat Isra ya. Suruk Ustaz. Itu dari yang tepat itu berapa menit setelah subuh sampai kapan? Jazakallah. Satu lagi Ustaz soalannya. Iya. Kalau setelah maghrib kita berasa ngantuk, lalu kita tidur, kemudian tidurnya sehingga setelah 2/3 malam, dalam waktu 1/3 malam itu yang akhir mendirikan sholat isya dan kita terus
melakukan tahajud. Apakah sholat isya itu diterima dan dibolehkan untuk tahajud seterusnya? Nah, Masya Allah, anaknya siapa pada nangis itu? Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan dua pertanyaan. Yang pertama tentang sholat waktu isyraq ya. Berkaitan dengan waktu isyraq. Pertama ada yang namanya terbitnya matahari, syuruk. Waktu terbit matahari itu kita nggak boleh sholat. Kalau dikatakan waktunya berapa menit setelah subuh. Ini sekarang alhamdulillah ada orang-orang yang sudah menghisap atau menghitung hal itu. Kadang-kala waktunya 1 jam setengah, 1 jam 20 menit. Jadi nggak bisa disamakan dari satu negeri ke negeri lainnya. Jaraknya itu nggak bisa disamakan. Antara waktu subuh dengan waktu syuruk sama. Tapi dengan kalender waktu sholat itu mungkin sudah bisa dilihat di sana. Namun yang jelas kita bisa melihat dengan lihatnya matahari terbit. Matahari terbit sudah selesai. Tapi nggak boleh sholat. Karena waktu matahari terbit itu waktu larangan sholat. Kapan diperbolehkan sholat? Ketika matahari sudah naik setinggi tombak. Atau setinggi tombak itu baru kita boleh sholat. Artinya sudah lepas dari, kalau kita lihat seakan-akan kan dia nempel sama bumi ini. Ketika dia lepas di ufuk timur situ, setinggi anak tombak itu atau tombak tadi, kita boleh sholat. Maka para ulama mengatakan berapa menit dari waktu terbit matahari diperbolehkan sholat. Mereka mengatakan 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. 15 menit akan lebih aman. Karena proses matahari terbit itu awalnya kan, kalau kita katakan ini umpamanya, awalnya yang keluar mentari itu kan ujungnya dikit ya. Ini matahari terbit, nggak boleh kita sholat. Kemudian ketika dia lewat, nah ketika itu boleh sholat. Itu awal waktu sholat duha yang sering dikenal dengan sholat syuruk buat orang yang duduk di masjid berzikir sampai matahari terbit. Yang kedua berkaitan dengan, kalau itu tadi sholat syuruk, berkaitan dengan orang yang tidur habis maghrib. Kemudian dia baru bangun di 2/3 malam ya, atau 1/3 malam akhir. Bagaimana dengan sholat isya dia? Yang pertama ketahuilah ada larangan tidur sebelum sholat isya. Karena ditakutkan kelewatan isyanya. Karena waktu pilihan sholat isya itu adalah sampai tengah malam. Waktu pilihan. Setelah tengah malam itu waktu darurat. Ya sudah, kalau memang ketiduran kemudian bangunnya 1/3 malam akhir, sholat isya. Dia lakukan sholat isya itu di waktu darurat tersebut. Tapi waktu pilihannya adalah sampai tengah malam. Namun yang dilakukan tetap terlarang. Tidur sebelum isya itu dilarang. Karena takut kejadian seperti yang disebutkan tadi. Apakah setelah dia sholat isya di 2/3 malam itu atau 1/3 malam akhir itu boleh dia sholat tahajud? Boleh dia sholat tahajud. Silahkan dia sholat tahajud. Karena memang itu sudah waktunya sholat malam dan dia usahakan kita itu, ada orang yang sebelum subuh tidur. Seperti Nabi SAW kadang beliau istirahat sebelum subuh. Tapi beliau bisa bangun. Ada orang yang kalau tidur sebelum subuh akhirnya bangunnya telat subuhnya. Kita melihat ada orang-orang yang Masya Allah sholat malam tapi sholat subuhnya di luar waktu. Maka itu tidak baik. Maka nasihat ana, jangan tidur sebelum isya. Kalaupun akhirnya tertidur ya. Dulu ana waktu masih kecil ya dikasih nasihat sama orang tua. Sudah tidur dulu habis maghrib. Nanti sholat isyanya tengah malam atau 1/3 malam akhir. Akhirnya bangunnya subuh, kita nggak sholat isya di waktunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, tafadhal. Sydney ada pertanyaan nggak ini Sydney? Ada ya, ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan sholat tahajud, itu yang lebih afdol antara jam 2 apa jam 4 pagi yang lebih afdol, Ustaz? Iya. Iya, berkaitan dengan mana yang lebih afdol untuk sholat tahajud.
Yang pertama kita harus tahu pembagian malam ini. Bagaimana membagi malam? Karena Anda tidak bisa tentukan dengan jam. Jam 2 atau jam 4. Di sebagian tempat itu jam 4 kurang seperempat itu sudah azan subuh. Pernah di Riyadh, Anda di sana jam 3 seperempat itu sudah azan subuh. Jadi penentuannya tidak bisa dengan jam. Tapi Anda akan memberikan kunci untuk menghitungnya. Menghitung malam itu dengan terbenamnya matahari dan terbitnya fajar. Kalau matahari terbenam jam 6 pagi, fajar terbit jam 4. Sekarang kayak di Indonesia, ya di Jember ini jam 4 seperempat lah. Kita anggap jam 4, jam 6 tenggelam, jam 4 terbit fajar itu. Dihitung, jam 6 ke 12, 6 jam. Jam 12 ke 4, 4 jam. Berarti 10 jam. Malamnya 10 jam. Tinggal malamnya dibagi 3. Sepertiga malam pertama, ya anggaplah 3 jam setengah. Berarti sepertiga malam pertama itu jam 6 tambah 3 jam setengah. Atau ya tambah 3 jam 20 menit. Tambah 3 jam 20 menit berarti jam 9 20 menit. Tapi 2/3-nya jam 9 20 menit tambah 3 jam 20 menit lagi. Berarti jam berapa? Jam 12.40 menit. Setelah jam 4, ya betul. Jam 12.40 menit. Dari jam 12.40 menit ini ke waktu subuh itu sepertiga malam akhir. Jadi hitungannya jam 1 kurang 20 menit sampai jam 4 itu sepertiga malam akhir. Jadi penghitungannya seperti itu. Tinggal dilihat kapan matahari tenggelam, kapan fajar terbit, sehingga kita bisa menghitung sepertiga malam akhir. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih mulia sekarang, kalau tadi jam 1 kurang 20 atau jam 2-nya atau jam 3-nya sama. Hitungannya itu sepertiga malam akhir. Hanya saja di waktu sahur itu yang dianjurkan untuk istighfar. Jadi kita sholat jam 1 ya, atau jam 2 kita sholat. Nanti setengah 4, ya sudah. Ini waktunya orang sahur biasanya kan lebih dekat ke waktu subuh. Gunakan waktu itu untuk beristighfar. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang penghuni surga itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur yang mereka lakukan adalah mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, ada riwayat dulu sahabat Umar bin Khattab kalau kelewat qiyamul lail, sholat tahajud, Umar bin Khattab ganti dengan duha. Apa itu pahalanya sama Ustaz? Masya Allah. Nah, Jazakallah khair. barakallahu fiik. Iya, buat orang-orang yang rutin qiyamul lail. Ketika dia tidak qiyamul lail karena sakit, karena capek atau karena ketiduran, maka memang menggantikan di waktu duha. Dan itu pernah dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggantikan bukan 11 rakaat, menggantikannya 12 rakaat. Karena sholat siang hari itu nggak ganjil tapi genap. Kalau pertanyaannya, apakah pahalanya sama? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau bicara pahala. Karena kalau jumlah sholatnya mungkin bisa dikatakan sama, bahkan lebih. Tapi kehilangan waktu mulianya. Sepertiga malam akhir itu nggak bisa digantikan di waktu duha. Yang bisa digantikan itu hanya ibadah sholatnya. Tapi waktunya tidak tergantikan. Jadi kalau pahala sholatnya, ya mungkin nggak sama ya. Karena dia kehilangan waktu mulia, tapi paling tidak dia tetap melaksanakan sholat yang rutin biasa dia kerjakan. Karena Rasul SAW kalau biasa mengerjakan satu ibadah, biasanya beliau tidak akan pernah meninggalkannya. Kalau beliau kelupaan atau ketiduran, maka beliau akan mengqadha'nya seperti itu. Jadi jangan bicara pahala lagi sekarang, tapi bicara bagaimana kita mendawamkan ibadah yang kita kerjakan, ya pahalanya semoga Allah Azza wa Jalla yang melipat gandakan. Karena bisa jadi yang 1 rakaat itu nilainya lebih daripada 100 rakaat.
Kalau Allah berkehendak dan ketika kita melaksanakannya penuh dengan kekhusyuan. Hadza wallahu a'lam. Adlet, katanya mau bertanya ini Adlet mana? Kalau enggak langsung ke Brisbane ini. Nah, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehubungan di waktu salat tahajud itu atau di salat kita yang lain atau di salat fardu, boleh nggak kita baca doa yang kita baca setiap waktu malam Lailatul Qadar itu, Ustaz? Allahumma inni afuwun tuhibbul Innaka afwa afuwun. Innaka afuwun. Allahumma Allahumma inni innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Nah. Itu bisa dibaca setiap saat apa khusus untuk malam Lailatul Qadar saja, Ustaz? Barakallahu fiik. Terus, Ya. yang kedua, pertanyaannya itu karena di sini kebetulan lagi musim dingin ya, Ustaz. Terus kalau kita niatkan memakai khauf di waktu berwudu, boleh nggak, Ustaz? Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang menarik, jemaah, berkaitan dengan doa ya. Apakah doa yang biasa kita baca pada malam Lailatul Qadar ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, bisa kita baca di selain itu? Nah, artinya kita baca setiap saat doa itu nggak apa-apa, karena itu permohonan kepada Allah Azza wa Jal. Hanya saja Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dikasih tahu, kalau engkau tahu Lailatul Qadar ini Lailah yang malam yang mulia, maka minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara doa untuk minta ampun sama Allah, ya kita baca Allahumma gfirli, Allahumma afu anni. Kita mengatakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca di waktu duha, kita baca di waktu-waktu mustajab, nggak apa-apa. Sebagai sebuah doa dan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Bebas jadi. Kita mau baca doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Yang sejatinya doa ini dibaca zikir pagi dan petang. Tapi kita sepertiga malam hari mau berdoa dengan doa itu, silahkan. Sebagai sebuah doa dan permohonan, bukan sebagai sebuah zikir rutin tapi itu sebagai doa dan permohonan. Adapun berkaitan dengan musim dingin ya, Masya Allah, di Australia sekarang musim dingin, boleh kita niatkan pakai khuf? Boleh. Dan itu kemudahan Islam. Kita perlu sampaikan kepada orang-orang bahwasanya Islam yang agama yang mudah, tapi sesuai dengan aturannya. Yang pertama, kita memakainya dalam kondisi berwudu. Kemudian kalau kita sedang mukim, kita boleh pakai itu sehari semalam. Artinya kalau kita waktu zuhur kita berwudu, kemudian kita pakai khuf. Lalu kita pakai khuf, kemudian di asar kita wudu, udah batal wudu kita. Kita baru mengusap di waktu asar. Pertanyaannya, kapan harus dibuka khufnya? Nah. Ya, Oke. Iya, bismillah. Barakallahu fiik. Ya Ustadz, saya mau bertanya mengenai perbedaan hati, jantung, dan kolbu. Nah. Jadi kan biasanya kan dibilang ada segumpal darah, itu kan disebutkan hati. Nah, kalau seandainya kita itu sakit hati, itu sebenarnya hati kita yang sakit atau jantung kita? Kayak umpamanya kita patah hati, apakah itu hati atau jantung atau kolbu? Mohon bimbingannya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Tadi pertanyaan belum dijawab ya. Jadi Tadi itu 24 jam kan Ustaz ya? Nah, 24 jam. Iya, Brisbane salah paham nih. Siap, sampai asar selanjutnya. Berarti sampai asar, waktu asar besoknya. Sehingga tahu bahwasanya kapan kita membuka khuf kita. Artinya kita harus cuci kaki kita lagi. Ketika sudah lewat 24 jam, berarti kita harus buka khuf itu, kita cuci kaki kita lagi, wudhu dengan mencuci kaki, kemudian pakai khuf lagi, seperti itu pula. Berkaitan dengan pertanyaan sambungan ya, tentang apa perbedaan antara jantung, hati, dan al-qalbu. Pertama, kalau bicara al-qalbu ini bahasa Arab. Rasul SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah.
Sesungguhnya di tubuh manusia itu ada sebuah organ, segumpal daging yang bisa dikunyah ya. Kalau benar, semua akan benar. Kalau rusak, semua akan rusak. Apa itu al-qalbu? Ketika Nabi SAW menunjukkan di mana letak takwa, beliau mengatakan, menunjukkan kepada bagian kiri dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, saya menunjukkan kepada jantungnya. Jadi kepada qalbu. Qalbu ini bahasa Indonesia adalah jantung kita. Bahasa Inggrisnya heart. Bahasa Inggrisnya heart. Orang kalau sakit hati, bahasa Inggrisnya apa? Ya, jamaah. Broken. Apa? Heartbroken. Sakit hati, Ustaz. Apa? Broken heart. Broken heart. Baik. Broken heart ini sakit jantung apa sakit hati? Sakit hati. Heart itu jantung apa hati? Nah makanya Ustaz. Nah, jadi sebenarnya makanya ulama kadang-kala ketika hendak menjelaskan hati, karena hati ini bahasa Indonesia, kita tahu kita punya hati yang disebut liver. Tapi ketika bicara hati dalam dunia mental, yang dimaksud dengan hati adalah jantung. Organnya itu adalah jantung. Makanya kadangkala para ulama untuk memberikan penjelasan tentang jantung ini disebutkan al-qalbu as-sanubari. Terjemahannya hati sanubari. Hati sanubari ini, sanubar, ini orang-orang Australia insya Allah tahu. Sanubar itu, pohon sanubar itu pohon pinus. Yang milik buah seperti jantung, ada bunganya seperti jantung. Hati sanubari itu maksudnya adalah jantung kita. Bukan hati yang disebut liver. Maka kalau dibicara orang yang kalau hatinya sehat, semuanya sehat, maksudnya jantung. Secara raga itu adalah jantung. Kemudian secara mental itu, yaitu hati adalah jantung, bukan hati liver ya. Jadi seperti itu. Jadi al-qalbu, atau bahasanya ada al-fuad lagi disebut. Kemudian bahasa Indonesianya jantung. Kemudian hati dalam urusan mental yang dimaksud adalah jantung dalam raga kita sebenarnya. Jadi bukan liver. Hadza wallahu a'lam. Nah. Canberra ada nggak? Kalau nggak ada langsung ke KL ya, buruan. Oke, KL nggak ada. Oke, sekarang ke Pak aja. Siapa yang dulu Pak tanya? Ayo, monggo. Ayo, saya kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya berkaitan dengan sholat witir. Jika sholat witir itu dikerjakan di setelah Isya ya, bukan di waktunya Qiyamul Lail, apakah itu boleh? Karena dengar riwayat yang katanya Umar bin Khattab sering mengerjakan sholat witir itu di waktu Isya karena dia takut dia tidak bisa terbangun, takut dia nggak bangun di waktu Qiyamul Lail itu, seperti itu. Terus kalau untuk sholat qobliyah dan ba'diyah, apakah ada batasan waktu untuk sholat qobliyah ya, terutama misalnya kita harus benar-benar habis azan langsung sholat, atau misalnya kita sholatnya udah 1 jam setelah azan atau lewat, masih boleh nggak ngerjain qobliyah itu? Nah, baik, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan riwayat sholat witir sebelum tidur, itu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Hurairah untuk sholat witir sebelum tidur. Jadi takut nggak bangun di malam harinya. Maka buat orang-orang yang memang berat untuk dia bangun di malam hari, maka dia sholat witirnya sebelum tidur. Kemudian kalau dia biasa bangun di malam akhir, maka witirnya ditunda. Karena yang lebih utama adalah ditutup sholat malam dengan witir di sepertiga malam akhir. Tapi kalau dia sudah sholat witir sebelum tidur ya, kemudian di malam hari terjaga bangun, ya dia silahkan sholat tahajud tanpa ditutup dengan witir. Karena dia sudah sholat witir di awal waktu. Barakallahu fikum. Adapun berkaitan dengan sholat qobliyah,
dan ba'diyah. Apakah ada batasan waktu? Nah, batasan waktu sholat qobliyah adalah sholat itu sendiri. Sholat itu sendiri. Jadi kalau umpamanya ibu-ibu di rumah, sholat duhurnya jam 1, umpamanya azan jam 12, dia baru sholat duhur jam 1. Maka dia selama belum sholat duhur, diperbolehkan sholat qobliyah. Karena artinya qobliyah ini sholat sebelum sholat fardu. Jadi qobliyah duhur berarti sholat sebelum sholat duhur. Kalau sholat duhurnya 1:30 umpamanya, maka dia ada waktu. Selama dia belum sholat duhur, maka dia punya waktu untuk sholat qobliyah. Adapun waktu ba'diyah, maka dengan masuknya waktu sholat berikutnya. Itu, umpamanya ana sholat asar di Jember ini sekarang jam 3. Ya, anggap jam 3 lah. Kemudian sholat duhurnya 1:30. Ada perempuan sholat qobliyah jam 1. Dia sholat duhur jam 1:05, dia sholat qobliyah jam 1. Kemudian dia sholat duhur. Kemudian ba'diyahnya dia sholat jam 2. Atau ba'diyahnya 2:30 sebelum waktu asar. Boleh. Jadi batasan waktu qobliyah itu adalah sholat fardu itu. Adapun batasan ba'diyah adalah sholat fardu yang selanjutnya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan terakhir? Sitmi, ada pertanyaan nggak? Satu lagi. Ini ada Yuli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema Ustadz, mau tanya, kalau kita mau puasa sunnah atau membayar hutang, seumpama kita pas ini setelah kita dapat menstruasi ya Ustadz, kebetulan pas harinya hari Jumat, kita puasanya tinggal 1 hari. Itu kita bayarnya Jumat aja atau harus digabung ke Sabtu atau emang harus Kamis sama Jumat? Dan itu apakah ada dalilnya Ustadz? Nah, iya. Jadi berkaitan dengan puasa Jumat, dilarang kita memang mengkhususkan Jumat untuk puasa sunnah. Mengkhususkan hari Jumat untuk puasa sunnah. Hadis yang ketika ada sahabat wanita ditanya puasa, lalu Nabi SAW bertanya, apa kau niat mau puasa besok? Enggak, kata dia. Apakah sebelumnya engkau puasa? Kata dia, enggak. Ya udah, nggak usah puasa. Artinya kita tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Tapi kalau kita puasa di hari Jumat, puasa qadha, dan memang nggak ada niatan untuk puasa sunnah, itu jadi puasa qadha, puasa wajib buat kita. Bukan karena harinya hari Jumat kita puasa, tapi karena hanya bertepatan dengan hari Jumat, maka nggak ada masalah. Jadi larangan itu adalah mengkhususkan hari Jumat untuk puasa sunnah pada waktu itu. Adapun ketika puasa qadha di hari Jumat, yang memang kita sekali lagi bukan mengkhususkan hari Jumat, karena kemuliaan hari Jumat ya, ini ada kemuliaan tersendiri, maka kita nggak ada masalah ketika itu mengqadhanya pada hari Jumat. Jadi larangan Nabi SAW lebih kepada puasa sunnah, dan para ulama juga mengatakan